semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KOKIMP, Komunitas Kajian Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yulia Gusti Wulandari, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2018B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 mitos pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa yang diampu oleh Bapak Ambil Muhammad. Yuk kita cek videonya. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk atau jasa dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang agar bisa mendapatkan keuntungan sejumlah nominal tertentu. Sekarang kita masuk ke 10 mitos pemasaran. Mitos yang pertama, bahwa perusahaan harus beriklan supaya disebut menjalankan pemasaran. Padahal, iklan hanya merupakan salah satu cara dalam melakukan kegiatan komunikasi pemasaran. Selain iklan, kita juga dapat mengandalkan kegiatan public relations yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, bahwa memasarkan adalah memuaskan keinginan dan kemauan konsumen dengan cara apapun. Usaha pemuasan kebutuhan konsumen harus dilakukan secara menguntungkan. Pemuasan kebutuhan yang merugikan perusahaan sama sekali tidak bisa disebut pemasaran, sebab perusahaan bukanlah lembaga sosial. Mitos yang ketiga mengatakan bahwa inti konsep pemasaran adalah marketing mix. Padahal sebelum menentukan strategi marketing mix, sebuah perusahaan harus menentukan terlebih dahulu segmentasi, targeting, dan positioningnya. Artinya, sebuah perusahaan harus mengelompokkan konsumen berdasarkan perilaku atau kebutuhannya. Setelah itu, baru menentukan target marketnya untuk siapa, dan setelah itu perusahaan menentukan strategi untuk bisa menempatkan keberadaan merek atau perusahaan di benak pelanggan. Mitos yang keempat yaitu intuisi bisnis dapat diganti oleh riset pemasaran. Riset pemasaran tetap harus dilakukan, tetapi keputusan yang diambil haruslah berdasarkan data dan informasi hasil riset tersebut plus intuisi bisnis. Artinya tidak dapat digantikan, tetapi dapat saling melengkapi satu sama lain. Yang kelima, bahwa selling lebih rendah derajatnya daripada marketing. Marketing berorientasi pada strategi, sedangkan selling lebih mengarah pada taktik, sehingga keduanya saling membutuhkan dan juga tidak ada derajat yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Mitos yang keenam mengatakan bahwa unique selling proportion adalah kunci kemenangan pemasaran. Unique selling proportion yang merupakan keunikan sebuah produk pada saat ini tidak bisa dipertahankan begitu lama. Keunikan yang bisa sustainable terjadi jika perusahaan dapat mempertahankan customer value secara terus-menerus. Yang ketujuh, bahwa market share selalu lebih penting daripada sales volume. Market share yang dibeli dengan biaya mahal belum tentu menghasilkan sesuatu yang sehat di kemudian hari. Apalagi jika citra produk menjadi rusak karena harga dibanting. Sebaliknya, sales volume pasti menghasilkan revenue yang menghasilkan cash inflow. Sedangkan peningkatan market share belum tentu menghasilkan peningkatan sales revenue and gross profit. Mitos yang ke-8 bahwa positioning sama dengan differentiation. Positioning adalah single statement yang mengupayakan agar persepsi terhadap suatu produk unik di benak konsumen. Sedangkan differentiation adalah perbedaan yang terjadi di beberapa elemen marketing mix produk supaya positioningnya dapat terjabarkan dengan jelas. Nah, yang ke-9 bahwa PR atau public relation sama dengan publisitas. Public relation adalah kegiatan yang jauh lebih luas dari publisitas. Publisitas hanya menyangkut pemuatan berita-berita tentang produk perusahaan terutama di media massa tanpa perlu membayar dengan resmi. Sedangkan public relation bisa mencakup segala macam kegiatan yang bertujuan membentuk, mempertahankan, bahkan meningkatkan citra perusahaan. Mitos yang ke-10 dan yang terakhir bahwa orang marketing biasanya pintar bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Padahal orang marketing seharusnya lebih bertumpu pada konseptual skill dalam bidang analisis pasar serta fakta yang mempengaruhi dan strategi pemasaran beserta taktik implementasinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.